A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Tinda dan mudah-mudahan jamaah yang di rumah selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan segala hajatnya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat ada sebuah tayangan yang berikut ini. Ada Aldo Fernando, milenial kelahiran tahun 95 ini baru bergabung sebulan belakangan berinvestasi di aset kripto. Untung dan rugi sudah dirasakan oleh Aldo. Jadi udah tahu risikonya emang bakal luar biasa. Makanya nggak akan pernah banyak. Pertama karena ya duitnya nggak ada, yang kedua risikonya tinggi. Meski saat ini harganya melesat, perlu Anda ketahui pada periode 2017-2018, Bitcoin sempat merosot tajam. Diduga akibat aksi ambil untung atau profit taking secara massal sehingga merusak fundamental harga Bitcoin. Nah, volatilitas tinggi inilah yang menyebabkan investor harus siap mental jika sekejap kehilangan uangnya. Karena itu, perencana keuangan Budi Raharjo menganjurkan transaksi aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dan risiko aset kripto. Waduh, luar biasa nih emang jamaah Islami Tinda yang di rumah ini, Masya Allah ya. Yang namanya kita manusia dasarnya pengen hidup, pasti pengen menginginkan kekayaan. Bener apa bener? Betul. Bener ya. Kalau dengan uang ini semuanya insya Allah bisa kebeli gitu. Nggak punya uang sakit kepala kadang-kadang begitu ya. Apalagi pagi-pagi bicara duit. Makin semangat, Bib. Iya benar. Semangat. Ya tapi banyak orang justru zaman sekarang ini kita lihat berusaha mendapatkan materi ini ya untuk mencukupi kehidupannya itu dengan iming-iming yang bilang bisa langsung kaya. Begitu Ustadz Maulana Habib dan juga Ustadz Syam. Instan. Tapi bisa nggak gitu? Tanpa harus kerja keras. Atau mungkin kerjanya nggak terlalu keras. Langsung aja deh kita bahas ya hari ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya biar kita tidak nafsu dengan iming-iming orang-orang yang bicara dengan enggak gitu loh. Dengan tema emang ada cara instan untuk kaya. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada, kalau ada saya juga mau daftar maksudnya. Iya. Ini Ustaz Maulana mau izin. Kita bahas satu persatu ya. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, jika kita berbicara masalah tentang kekayaan yang paling Masya Allah luar biasa seorang muslim pasti identik dengan yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Benar nggak Ustaz Maulana? Dan katanya saya dengar lagi nih, nggak akan ada lagi kekayaan yang melebihi kekayaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya iyalah, nggak ada. Mau sultan mana juga Mau gitu ya. sultan apapun tidak akan ada yang sama dengan Nabi Sulaiman. Nah, Masya Allah. Dan benarkah jika Nabi Sulaiman ini juga nggak mendapatkan semua kekayaan itu secara instan, Ustaz Maulana? Mau izin menjelaskannya, silakan. Ya Masya Allah, tabarakallah, izin Nabi Muhammad Syahab, Ustaz Sam Al-Marusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di awal-awal bulan Sa'ban, di awal-awal bulan Sa'ban yang luar biasa, 6 Sa'ban 1443 Hijriah, berarti tinggal 24 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, betul. Mas Fadli sudah katakan, tidak ada lagi orang kaya sama kekayaannya Nabi Sulaiman, baik sebelum maupun sesudahnya. Kalau saya mau gambarkan secara singkat, 1 kilo halaman rumahnya Nabi Sulaiman itu emas.
1 kilo. Wow. Di mana ada sultan seperti ini? Kenapa? Sudah. Sekarang kekayaan alam dan ini milik negara, nggak bisa lagi dikuasain. Kemudian masuk ke rumah Nabi Sulaiman itu, dibawanya kayak kaca, terus ada ikan-ikan lewat. Sampai Ratu Balkis waktu itu diceritakan, sampai mengangkat gaunnya, kirain air. Itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Aduh ya Allah. Saya kemarin pergi sama Habib Muhammad Sahab. Sebenarnya salah satu saya cari itu di mana? Kekayaannya Nabi Sulaiman. Oh. Waktu di Masjidil Waktu Aqsa. di Masjidil Aqsa. Kan ada yang mengatakan di bawah Masjidil Aqsa itu. Iya. Padahal Ustadz ke kolong. Jangan-jangan nyari. Ketahuan sekarang. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman itu mendapatkan juga tidak secara instan tapi ada usaha? Jawabannya iya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan kemuliaan dengan kekayaan dan jabatan yang luar biasa karena ayahandanya adalah Nabi Daud, adalah raja. Begitu pula Nabi Sulaiman menjadi raja. Bahkan beliau itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yakni bersyukur atas nikmat dari Allah, sehingga Nabi Sulaiman itu mengucap rasa syukur, meminta ampun dan memohon rahmat. Pernah dikisahkan beliau itu mengingat Allah sampai mohon izin. Ada kuda-kuda, banyak kuda-kuda lewat, dilihatnya Nabi Sulaiman sampai apa yang terjadi? Dikurbankan semua itu kuda-kuda. Apalagi yang terhebat rahasia kekayaan Nabi Sulaiman. Saya sampaikan ya. Rahasia kekayaan Nabi Sulaiman karena mampu menguasai banyak bahasa. Mampu menguasai banyak bahasa. Mampu menguasai banyak bahasa. Bahasa apa? Bahasa binatang, bahasa manusia. Jangankan bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang pun ditahu sama beliau. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, yakin semakin kaya kita. Minimal 5 bahasa yang kita kuasai. Kuasailah bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa internasional, bahasa Quran, dan bahasa tambahan. Tambahannya bebas. Ya, dan dalam satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pengrajin membuat tas. Masya Allah. Jadi semua Nabi itu bekerja, tidak Tapi ada intinya Nabi yang adalah diam-diam. Benar ya, nggak ada yang bisa Nggak melebihi ada. kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Daud sekaya apapun Nabi Masya Daud, Allah. pandai besi. Iya, tapi ya ini lagi ingat nih buat jamaah Islam itu indah. Nabi Sulaiman itu mendapatkan kekayaannya juga nggak secara instan. Nggak secara instan. Seperti tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana. Bicara masalah tentang kekayaan. Oke, kita nggak bisa dapat kekayaan Nabi Sulaiman seperti apa yang dipunya oleh Nabi Sulaiman. Paling enggak dikit-dikit lah, di bawahnya nggak apa-apa lah. Nah, pasti kan ada amalannya. Benar gak? Oh, udah paling kaya di Indonesia. Iya, makanya kan paling nggak nih apa nih amalannya Nabi Sulaiman bisa menjadi kaya raya dan luar biasa nih Masya Allah. Mohon izin nih, Ustaz Syam silakan menjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Setidaknya ada 3 doa Nabi Sulaiman yang tercatat di dalam Al-Quran yang kami insya Allah simpulkan hari ini dan sampaikan kepada seluruh jamaah Islam itu indah yang bangun pagi-pagi, bangun subuh, habis sholat subuh, habis berzikir, habis berdoa, dan insya Allah kita pelajari apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surah Sad, Surah Sad ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Jadi subhanallah,
tidak semata-mata Nabi Sulaiman meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tahu yang mana yang lebih utama, diampuni dosa atau harta kekayaan. Nabi Sulaiman mengerti bahwasanya ketika saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu bahwasanya yang paling penting untuk saya minta kepada Allah adalah ampunannya. Karena kalau sudah diampuni berarti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang dicintai Allah adalah yang diampuni. Yang diampuni Allah adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa pertama dalam surah Shad ayat 35. Doa yang kedua yang luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam panjatkan dalam strategi politiknya ketika yakni menyurati Ratu Balqis. Maka Nabi Sulaiman menuliskan satu doa di sana, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah yang ada di tengah-tengah surah adalah bismillah dalam surah An-Nahl ayat 30, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan pernah lupa untuk membaca al-basmalah di setiap kegiatan kita. Insya Allah Allah membukakan pintu rezeki kepada kita. Yang ketiga, doa Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan ayahandanya, yakni masih di dalam surah An-Nahl ayat 15, didoakan oleh ayahandanya dan Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri berdoa, alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Jadi setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah yang faddalana ala kathirin, telah memberikan aku kelebihan di antara yang lainnya, min ibadihil mu'minin, di antara hamba-hambanya yang beriman. Maka tiga doa Nabi Sulaiman ini insya Allah kalau kita amalkan, insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah terbukti oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Minta tolong nih teman-teman kreatif nanti tolong dipasang nanti dicatat, di Instagram ya. Jadi atau ditulis aja nama surahnya sama ayatnya. Betul, boleh ya. Jadi yang di rumah juga langsung wah nih mudah-mudahan dengan mengamalkan 3 ayat ini surah apa, ayat-ayat apa? Surah Shad ayat 35, surah An-Nahl ayat 30, dan surah An-Nahl ayat 15. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, jazakallah khairan katsiran. Sekarang kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah. Ini Rasulullah SAW, ini dikasih pilihan sama malaikat Jibril. Beliau ini pengen kaya raya atau hidup sederhana. Dan ternyata Rasulullah SAW lebih memilih hidup sederhana. Tapi gimana Bib, kalau kita sebagai umatnya nih, mohon maaf ya Bib ya, nggak ngikutin Nabi, pengennya kaya gitu Bib. Boleh nggak kira-kira Bib? Terus pertanyaan saya adalah, kenapa alasannya Rasulullah SAW ini memilih jalan hidup untuk sederhana? Apa alasannya Bib? Mohon izin menjelasannya Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa Nabi yang mungkin hampir manusia itu takut ngerjainnya. Takut mengerjakannya. Doa Nabi tapi takut mengerjakannya. Apa doa Rasul? Kan Rasul milih kesederhanaan. Nabi mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ada doa Nabi yang mungkin umatnya takut ngerjain. Apa artinya? Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku bersama rombongan orang-orang miskin yaumal qiyamah, hari kiamat. Nah, ini pilihan daripada Rasul SAW. Walaupun masih khilaf di antara ulama yang mengatakan apa sih maksudnya Nabi SAW mengatakan, hidupkan aku sebagai orang yang miskin, matikan aku sebagai orang yang miskin. Ibnu Asakir itu beliau mengatakan artinya khusyuk dan tawadhu.
Jadi arti miskin di sini khusyuk dan tawadhu. Tapi memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu tidak mengajarkan kita ini cinta kepada dunia. Makanya Rasul lebih memilih kesederhanaan. Nabi kalau minta gunung jadi emas ditawarkan, gunung itu jadi emas. Tapi lihat, kita punya Rasul, kita punya pimpinan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, tidak memilih kekayaan di dalam hidupnya. Sampai dikatakan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka daral baqa. Sungguh heran, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan sungguh heran aku sama orang yang ngejar-ngejar dunia, pengen kaya raya, tapi dia tidak sadar dia sudah menghidupkan, arti dia pengen hidup di dunia yang tidak kekal. Watarakal baqa, mereka meninggalkan dunia yang kekal, yang artinya yang selama-lamanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ditanyakan boleh atau tidak kita minta kekayaan boleh, itu iya, boleh. Oh boleh. Boleh, sangat boleh kita minta kekayaan. Artinya tapi kayanya kona'ah. Oh. Kaya yang kona'ah, kaya tapi hartanya itu ditaruh di tangan, tidak ditaruh di hati. Oh, oke. Kenapa taruh di tangan? Gampang keluarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditaruh di hati, kadang-kadang buat dia sendiri pelit. Apalagi buat orang, Masya Allah. Kenapa? Duitnya taruh di hati. Iya, benar. Gimana ngambilnya di hati? Susah ngambilnya di hati. Nabi itu dulu kadang-kadang nggak bisa tidur. Oh iya benar. Sama kayak Mas Fadli kan suka nggak bisa tidur. Iya benar, Bib. Nabi itu kalau masih ada uang, itu beliau nggak bisa tidur. Disedekahkan. Oh, Masya Allah. Kalau agak kita berat, ya. nggak bisa tidur juga. Mau Kalau nggak ada uang. Terima kasih banyak, Bib. Jazakallah khairan kasiran. Aduh, Masya Allah, ngomongin masalah uang. Saya mau cemil dulu nih. Waduh. Laper. Wih, mantap kan? kenapa nih Mas Fadli Ya, nih? Masya Allah, Ustadz Syab tuh. Saya taruh juga tadi di sini sekalian tuh. Kebetulan dapat rezeki. Aduh, alhamdulillah banget ini. Alhamdulillah nih. Gimana kalau kita sarapan dulu? Itu dia yang Boleh? kutunggu tuh. Ayo, boleh Dibagi. Ayo, Iya, ayo, alhamdulillah, bisa makasih traktir. banyak. Ayo, Aduh, makasih banyak. Aduh, Masya Allah, sarapan nih mantap. Hari ini sarapan di luar nih. Tidak tahu kalau saya lagi puasa ini dan diajak aja saya. Ih, bener-bener ya. Kan lupa lupa toma kasih nak. Kan saya juga lapar. Mas Fadli. Habib, maaf. Sasam. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tunggu saya.